Halo, selamat datang di Masa Matematika Bisa. Baiklah, video kita kali ini akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu bilangan bulat itu apa, silakan mampir dulu ke video kita sebelumnya tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, di situ ada sesi pengenalan apa saja yang dimaksud dengan bilangan bulat dan mana saja yang termasuk ke dalam bilangan bulat. Oke, langsung saja kita kupas tuntas. Ini si pengurangan bilangan bulat. Di sini Ana udah punya 20 contoh pengurangan bilangan bulat dengan berbagai model. Ini ada 5 contoh, kemudian tambah lagi 5, ada 5, ada 5. Jadi ada 4 model pengurangan bilangan bulat. Yang pertama kita lihat dulu kelompok 1 sampai 5 ini ya. Coba diperhatikan. 5 kurang 3, 12 kurang 4, 27 kurang 16. Ini sampai dengan 32 kurang 15. Ana yakin teman-teman sudah tidak ada masalah dengan pengurangan ini. Langsung saja kita kerjakan dengan cepat. 5 dikurang 3 itu 2. 12 dikurang 4 berapa kira-kira? 8. Kemudian 27 dikurang 16 itu bisa juga kita lakukan langsung. 7 dikurang 6 itu 1. Kemudian 2 dikurang 1 juga 1. Jadi hasilnya 11. 52 dikurang 21 juga bisa. 2 kita kurangkan dengan 1 hasilnya 1. 5 kita kurangkan dengan 2 hasilnya 3. Jadi hasilnya 31. Yang terakhir 32 dikurang 15. Nah ini kan harus minjam ya di pengurangan seperti biasa. 2 dikurang 5 nggak bisa, pinjam ke sini 1 sehingga ini tersisa 2. 12 dikurang 5 itu 7. Kemudian 2 dikurang 1 1. Nah itu untuk pengurangan bilangan bulat positif dikurang dengan positif. Angka pertamanya besar dibandingkan dengan angka yang kedua. Berikutnya kita mau lihat ini kelompok soal 6 sampai 10. Kalau diperhatikan ini sebenarnya adalah kebalikan dari soal nomor 1 sampai 5. Dia sama-sama bilangan positif dikurang dengan bilangan positif. Cuman pengurangnya lebih besar dibandingkan dengan si yang dikurangkan. Nah, ketika ketemu soal seperti ini, maka itu sama saja dengan bilangan yang lebih besar dikurang dengan lebih kecil, cuman hasilnya negatif. Sehingga 3 dikurang 5 itu sama dengan 5 dikurang 3, cuman hasilnya negatif. Kalau begitu hasilnya jadi negatif 2, karena 5 dikurang 3 itu 2, maka 3 dikurang 5 negatif 2. Lanjut nomor 7, 4 dikurang 12 itu sama dengan 12 dikurang 4 sama dengan 8, maka ini berarti cukup kita menambahkan tanda negatif menjadi negatif 8. 16 dikurang 27 berarti dia menjadi negatif 11. Begitu juga dengan 21 dikurang 52, 52 dikurang 21 itu 31, maka ini hasilnya negatif 31. Terakhir 15 dikurang 32, hasilnya negatif 17. Jadi jika teman-teman menemukan pengurangan di mana pengurangnya lebih besar dibandingkan yang dikurang, berarti teman-teman harus menjadikan isinya itu dalam bentuk negatif. Next, kita lihat kelompok soal 11 sampai 15. Kemudian 16 sampai 20. Nah, di kelompok soal yang dua inilah kita akan menggunakan sedikit tips atau trik supaya pekerjaan kita dalam menyelesaikan soal itu lebih cepat. Sebelum kita kerjakan, ngomong-ngomong, teman-teman masih ingat tidak dengan konsep pahala dan dosa? Nah, kalau sudah tonton video penjumlahan tentu ingat dong ya, bahwa bilangan negatif itu adalah dosa. Kita anggap sebagai dosa, kemudian bilangan positif itu kita anggap sebagai pahala. Nah, di sini untuk soal 11 sampai 15 kalau dilihat-lihat ini kan si 3 negatif dikurang dengan si 5. 5 ini negatif apa positif? Teman-teman mungkin jawabnya ini positif ya.
Kemudian si 3 juga berarti positif, 27 positif, 4 juga positif, dan 52 ini positif. Sementara yang dikurang itu semuanya adalah bilangan negatif. Jadi ini bisalah dianggap mereka soal 11 sampai 15 ini adalah bilangan negatif dikurang dengan bilangan positif. Dalam menyelesaikannya, kita tidak perlu menganggap ini sebuah pengurangan. Kita cukup melihat bahwa ini sebuah bilangan negatif atau sebuah bilangan positif. Nah, kita lingkar dulu ya. Si 3 ini adalah bilangan negatif. Buktinya ini ada tandanya. Kemudian 5 yang kita bilang positif ini sebenarnya adalah bilangan negatif. Nah, tanda kurang ini menjadi tanda untuk si 5 sehingga 5 adalah bilangan negatif. Sampai di sini jelas ya. Kalau 2 bilangan sudah negatif, kita cukup jumlahkan saja. Sama seperti konsep dosa sebelumnya. Dosa kita ada 3, terus kemudian ada lagi dosa kita 5, maka dosa kita semakin banyak menjadi 8. Begitu. Kita lanjutkan, coba nomor 12. Ini ada negatif 5, ada negatif 3, negatif kita 5, kemudian ada lagi negatif kita 3, makin banyaklah negatif kita, yaitu 8. Jadi sama saja ya. Kita lanjutkan nomor 13. Jadi boleh teman-teman sebut ini negatif atau dosa, mana yang lebih cepat paham, silakan dipilih. Kalau Ana lebih cepat memahami dosa, ketemu dosa, wah makin banyak dosa begitu. Negatif 16, dosa kita ada 16, kemudian tambah lagi dosa kita 27, semakin banyak dosa menjadi 43 dosa. Ini juga dosa. Kenapa? Karena ada 12, kemudian ada lagi 4, maka dosa kita menjadi 16. Lanjut, yang terakhir nomor 15, ada dosa 21, kemudian dosa lagi 52, maka dosa kita menjadi 73. Nah, jadi untuk kelompok 11 sampai 15 kita cukup melingkar seperti ini saja, dan ternyata kita menjumlahkan bilangan negatif dengan bilangan negatif sehingga hasilnya juga negatif. Selanjutnya kelompok soal yang keempat, yaitu dari soal nomor 16 sampai 20. Negatif 5 dikurang negatif 3. Ini semuanya mirip ya, ada bilangan negatif, kemudian kurang, kemudian bilangan negatif lagi. Nah, kalau yang 16 ini kita lihat mirip soalnya dengan nomor 12 kan. Di 12 negatif 5 dikurang 3. Nah, ini kan si kurang udah jadi tanda tadi. Makanya sekarang negatif 8 hasilnya. Di 16 3-nya udah punya tanda, terus si kurang gimana dong? Nah, kan ini lagi masalahnya kan ya. Nah, di sini kita juga butuh tips atau trik dalam menyelesaikan soal tipe bilangan negatif dikurang dengan bilangan negatif. Oke, untuk menyelesaikan soal 16 sampai 20 ini kita salin ke sini ya. Biar pelan tapi nanti ingatnya lama gitu. Nomor 16, negatif 5 dikurang dengan negatif 3 sama dengan, ini si negatif 5 kita salin, negatif 5, kemudian ini kurang negatif. Nah, kita misalkan dengan si tutup pena ini. Kurang ini diwakili oleh tutup pena merah, ini kurang, kemudian ini tanda si 3 negatif. Nah, yang kurang ini kita dekatkan saja ke tanda negatif si 3 sehingga dia menjadi tanda tambah. Kalau begitu, ini berdua berubah menjadi tambah 3. Sehingga untuk semua soal nomor 16 sampai 20 ini bisa diubah menjadi dengan negatif 3 ditambah 5, 18
Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, tentu teman-teman paham dong ya kenapa Ana sarankan untuk nonton video tentang penjumlahan bilangan bulat. Karena ternyata bilangan negatif dikurang bilangan negatif itu aslinya adalah bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif. Sebenarnya untuk menjawab ini teman-teman bisa lihat video, tapi di sini kita tetap akan selesaikan seperti konsep pahala dan dosa atau konsep positif dan negatif, mana yang menurut teman-teman paham. Kalau Ana tetap pakai konsep pahala dan dosa. Kenapa? Kita mau membandingkan soalnya. Kalau nanti kita bandingkan bilangan negatif dan positif saja, jelas bilangan negatif itu lebih kecil dibandingkan dengan bilangan positif. Makanya kita misalkan dia dengan dosa dan pahala supaya kita lebih cepat dalam menyelesaikannya. Oke, kita lihat. Ini negatif 5. Nah, ini si tanda sama kayak ini tadi. Ini positif 3. Ini negatif 3. Ini positif 5. Kita cari dulu ya. Ini negatif 5, ini positif 3, ini kita anggap dosa, ini kita anggap pahala. Kita punya dosa 5, terus kita punya dosa 3, maka yang lebih banyak kita adalah si dosa. Jadi hasilnya adalah negatif atau dosa. Ini dosa kita 3, pahala kita 5, berarti lebih banyak pahala. Kemudian kita kurangkan angka besar dengan angka kecil. 5 dikurang 3 itu 2. Ini angka besar dikurang angka kecil 2. Jadi negatif 5 ditambah 3 hasilnya negatif 2. Negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2. Ini karena tanda tambah tidak ditulis, positif tidak ditulis, berarti ini 2 ya. Lanjut. Kita punya dosa 4, kemudian pahala 12. Maka pahala kita lebih banyak, jadi tidak ditulis lagi tanda tambahnya ya. Kita kurangkan angka besar dengan angka kecil. 12 dikurang 4 itu 8. Dosa kita 27, pahalanya 16. Maka yang lebih banyak itu dosa, yaitu sebanyak berapa? Sama saja dengan 27 kurang 16, yaitu 11. Kita lanjutkan. Dosa kita 52, kemudian kita punya pahala 21, sehingga ini yang lebih banyak adalah dosa, yaitu kelebihannya 31. Demikian sedikit tips atau cara dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pengurangan bilangan bulat. Jadi bagi teman-teman yang rasanya kurang paham, boleh diulang kembali videonya. Apakah di part 1, 2, 3, atau 4 yang kurang paham, silahkan diulang-ulang kembali. Bagi yang belum jelas mengenai penjumlahan bilangan bulat, boleh ditonton video sebelumnya, sehingga pembelajaran antara penjumlahan dan pengurangan itu jadi link atau linear, karena memang sebenarnya mereka berdua berkaitan. Berikut diberikan beberapa soal untuk teman-teman berlatih di rumah. Semoga bermanfaat, semoga semakin mahir, dan terima kasih sudah belajar bersama Masa Matematika Bisa. Bye-bye.